Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama hamatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita, para mursyid, para khalifah, nenek mama, alim ulama, celiak pandai, pemuda dan pemudi, ibu-ibu. Pada umumnya kita nan hadir di dalam surau kini ke. Pada kesempatan kini, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah bahwa pada hari ini kita lagi diberi juga umur panjang, sehat badan, punya kesempatan kita untuk hadir di dalam surau Gunung satu, yaitu menambah ilmu untuk ke akhirat, mendekatkan diri kita ke Allah. Mudah-mudahan segala langkah nan kita kaki nan kita langkahkan, tangan nan kita ayunkan dari rumah cako dinilai sebagai ibadah dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tampaknya buyale banyak di situ untuk menambah ilmu kita dalam kehidupan ataupun dalam kita menjalankan ibadah sehari-hari. Tanpa dan itu kita mudah-mudahan dapat daknya manfaat gitu. Kemudian daripada itu, dan tak lupa juga kita berselawat kepada arwah junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami mengucapkan selamat datang silangan bepangka namanya kerajaan bepokok atau nama dari surau, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah hadir di surau. Adik Kabuya Hasnan, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله سيدنا محمد المكرم المحترم syekhuna wa ustazuna wa musizuna yang sama-sama kita hormati, kita muliakan masjid kita, guru kita selaku wujud pimpinan halaqah zikir Surau Madinah. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para khalifah yang sempat hadir pada malam hari ini, umumnya kaum bapak dan kaum ibu sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuka kaji seperti biasa minggu yang lalu kita melanjutkan kajian fikih kita, itu kajian syariatnya, jika masih terkait dengan rukun-rukun salat. Ya. 2 minggu yang lalu kita telah sampai pada pembahasan surah Fatihah, ya, membaca Al-Fatihah. Rukun yang keempat membaca Al-Fatihah. Kita lanjut malam kini kajian kita secara syariatnya, rukun salat yang kelima. Rukun salat yang kelima, war-ruku'u wat-tama'ninatu bihi. Rukun salat yang kelima adalah rukuk dan tama'ninah di dalam rukuk itu. Di sekaligus dalam rukuk itu ada tama'ninah. Ya. Dalilnya dari Quran, kita ambil sebuah ayat, farqa'u ma'ar raki'in. Maka rukuklah kamu, kata Allah, bersama orang-orang yang rukuk. Dalam hadis Nabi mengatakan, farqa' hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah engkau, kata Nabi, sehingga engkau tama'ninah di dalam rukuk tersebut. Rukun salat yang kelima. Jadi rukuk apa Bapak Ibu sedang jamaah? Secara syariat rukuk itu artinya al-inhina'u. Al-inhina'u, membungkuk. Ya, itu yang dikatakan dengan rukuk, membungkuk. Minimal rukuk itu kita membungkukkan badan, ya. Kemudian tangan awak bisa menggenggam kedua lutut. Itu minimal rukuk. Ya, minimal. Kalau untuk sempurnanya rukuk itu, kita 2 tangan menggenggam 2 lutut, kemudian jari-jari awak direnggangkan sedikit, lalu kemudian punggung awak ko sama data jo kepala awak. Nah, dalam hadis itu dalam riwayat itu Nabi menjelaskan, Nabi ketika rukuk itu tidak terlalu mendongakkan kepalanya, tidak terlalu membungkuk mana, tapi rata punggung Nabi itu jo kepala beliau. Itu rukuk yang paling sempurna. Papan saholai. Model itu. Kalau dibuat contohnya, agak dibuatlah contoh seketik Bapak Ibu ya. Dia lebih apa sedikit ya. Kalau minimal rukuk tu bisa mereka je lah jadi. Lah dapat tangan kita menggenggam 2 lutut kau lah jadi. Itu minimal rukuk atau model itu. Ya. Kalau maksimal itu yang dikatakan Buya tadi. Ya. Model papan sahalai ya Buya. Papan sahalai. Jadi antara punggung kita ko jo kepala ko data dia ko. Kalau diletak air di atas punggung tu tak tumpah. Jadi Nabi rukuknya model itu. Taklah menongak model ko rukuk dah. Taklah menakwa benar model ko dah. Jelas ibu-ibu ya. Model itu tu rukuk yang sempurna. Sudah donan. Kalau lipatan togang patutlah mundur dada. Ya. Togang deh. Ya betul. Makanya ketika rukuk tu lutut kau tak boleh model ko sujud rukuk. Kalau ada rukuk model ko, ko sebenarnya
minimal hukumnya makruh ya Bu ya, untuk orang tercirik saja ya. Ya. Betul Cik Buya tadi, urek kaki ko harus tegang. Modeko. Ditegangkan modeko. Tunan sempurna rukuk tu. Tapi memang ada juga kita cari sebagian kurang tak menegangkan lututnya kok. Hingga tak sempurna lah rukuknya Bu. Yalah Bu ya. Itu berlaku untuk kita dan padusi dan untuk kita yang laki-laki. Rukuk. Tu. Itu batasan rukuk ya. Itu rukuk yang paling sempurna. Nanti kita cari secara hakikatnya, nanti biar buya-buya yang menjelaskan dalam sembahyang itu siana rukuk. Itu hakikat gajinya di kon. Ya, siana rukuk ya Pak. Siana rukuk nanti secara hakikatnya akan dibahas nanti. Oke Bapak Ibu, itu untuk rukuk. Kemudian tomak ninah kita di dalam rukuk itu ya. Tomak ninah. Berhenti awak sejenak atau baru kita bangkit dari rukuk. Itu minimal ya. Kemudian untuk masalah rukuk itu Bapak Ibu, kita keluar dari kaji fikih kau seketek. Untuk kajian kita sehari-hari. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, man tawadda'a li ghaniyin li ghinahu zahaba thulusu dinuhu. Barang siapa yang membungkukkan badannya kepada orang kaya li ghinahu, karena kaya itu itu tawaddu' itu kan istilahnya merendahkan diri awak, membungkukkan badan awak kepada orang kaya. Maka Nabi mengatakan zahaba thulusu dinuhu, maka hilang sepertiga dari agama awak. Kau berbahaya ni Bapak Ibu. Apalagi nanti membungkuk awak ke orang kaya sampai batasan rukuk dalam sembahyang. Boleh boleh. Dapat tidak? Ya, pejabat. Pokoknya orang-orang gadang lah, ya, orang kaya. Kan ada kita tu dak nang bakal lebih bana, tu hilang. Kalau dalam itu li ghaniyin li ghinahu, karena orang kaya di awak model tu dek kaya nyo, dek kaya awak orang miskin. Kita orang dak berpunya, orang berpunya. Awak orang ketek, orang gadang, amam bungkuk kena aja nyo model tu sampai ke had rukuk, batasan rukuk itu sampai 3 agama gitu kau hilang lah itu. Jadi tu cara ya biasa-biasa ya. Biasa-biasa saja. Kok besok contoh je Pak Wali Kota. Biasa-biasa je Pak Wali. Pak Wali Negari biasa. Jangan membungkuk kana ya Bu ya. Jelas ya? Ya kan liginahin tu. Ada karanunya wak bungkuk tu. Itu biasa-biasa saja. Kemudian itu termasuk kepada siapapun. Kalau kepada orang-orang alim, kepada guru-guru kita, itu namanya kita ta'zim nanti. Ta'zim tu boleh. Ya, tapi ndaklah sampai batasan rukuk. Standar juga. Kita takut itu juga nanti karena elok agama awak tadi hilanglah sepertiga agama awak. Ya, standar saja. Kalau di tanah Jawa itu kita ndak tahulah. Kalau di Jawa itu kan lah tradisi budaya di Jawa kan model itu. Ibu-ibu apa-apa mungkin pernah cari di YouTube di Jawa itu kan. Itu di Jawa itu kan rasa-rasa kalau jokia itu kalau di Jawa joha baik itu ya marangka-rangka awak ke muka situ. Kalau muda mungkin aku tak taluk duduk nuku bujang di belakang Kalau Jawa mah taluk muda aku ni. Dari situ kabuya aku marangka-rangka tu dicium tangan tu begini. Sudah tu kau berbalik tak boleh balik punggung kau dah. Otrek lah muda betul belakang otrek. Muda itu di Jawa tu ni ada ibu di Jawa muda itu. Iko kan kultur budaya di Jawa. Kalau ketika ada orang baralik ada sungkem namanya sungkem di Jawa tu. Sungkeman ya Pak ya. Sungkeman itu tradisi di Jawa. Kalau kita Minangkabau kan egaliter kita kok kuat benar. Ya.
Kita di Minangkabau itu kan biasa-biasa saja lah ya. Itu pantang bana ya lah. Itu adalah filosofi kita di Minangkabau. Ada tando keris di siku atau namanya dah. Nah, itu pantang mana membungkuk orang itu kan pantang lewat Minangkabau. Kalau di Jawa itulah di tradisi. Jadi untuk kajian membungkuk Bapak Ibu, kalau untuk guru kemudian menghargai orang alim, itulah sepatutnya kita hargai. Ya, tapi jangan sampai di batasan buku tadi. Nah, kalau kita agak keluar sedikit dari kaji semayang ya. Dan iko nampak di awal lah hampir hilang jo di kita ko. Ya. Rasa takzim awak kepada guru itulah mulai hilang jo. Ya. Nah, apalagi di sekolah-sekolah kita cari ya. Santri-santri di pondok pesantren kita di tarbiyah-tarbiyah yang ada di Sumatera Barat. Oh, cari ya guru di guru, murid di murid. Ya. Kalau di Jawa tu lewat saja kiai itu Pak. Santri itu berhenti berjalan. Merdeka ke bang. Ala lewat kiai itu baru tegak baru berjalan. Model itu adab murid jo guru di Jawa. Ya, ambo pernah jo di Jawa dulu di tempat Mbah Maimun Zubir. Alam jo ambo di tahun di situ dulu. Model itu. Mang adab tu tinggi mana. Terutama murid tu ke guru. Terutama nanti itu kiai, Gus tu kan anak kiai kalau di Jawa. Gus, itu model kebana jo orang jo Gus. Ya, kalau kita kan biasa saja. Kadang-kadang kita jangankan model di Jawa tuh menyapu saja kadang enggak. Musuh di jalan saja kadang menyapu guru tu jarang. Jadi enggak karena ya kita di sisi masalah adab ataupun akhlak kita ke guru. Oke, Bapak Ibu, itu masalah rukuk ya. Itu yang kelima, rukuk dan tamakninah di dalam rukuk itu. Kemudian bangkit dari rukuk, nanti itu ada bab lain nanti. Kalau masih kita bicara masalah rukun saja dulu. Nanti setelah rukun nanti ada kajian kita tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Itu banyak nanti ya. Mungkin banyak nanti yang belum kita ketahui pakaro sunnah dalam sembahyang. Ini kok kita khusus membahas masalah rukun sajalah dulu, ya rukun saja dulu. Nanti ada yang sunnahnya, ada yang hayahnya. Kemudian ada nanti yang makruhnya dalam sholat. Kemudian ada nanti yang membatalkan sholat. Ini banyak yang akan kita ulang balik kaji kita. Kemudian yang berikutnya, ya. Di dalam rukuk itu langsung sajalah ya dah ya. Karena itu nanti ada pembahasan khusus rencana nanti di sunnah-sunnah salat ya kan. Kita langsung sajalah ya. Kita bawa saja yang wajib dengan yang sunnah ya. Yang jadi rukun rukuknya. Itu yang perlu diketahui. Kalau ndak rukuk awak ndak sah sembahyang. Itu intinya. Lalu kemudian dalam rukuk itu kita disunnahkan untuk membaca tasbih. Ya, membaca tasbih. Membaca tasbih dalam rukuk apa hukumnya? Sunnah. Kalau sunnah kan lah jalehna. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Di karajon dapat pahala, kalau ditinggalkan ndaklah berdosa. Tuh. Tapi ada jo yang mengatakan rugi ya. Bolehlah ya. Kalau di karajon pahala ditinggalkan rugi. Untuk dalam rukuk itu bacaannya ada beberapa versi ya, kita cari di dalam kitab fikih dan psikologi. Yang paling banyak versi Syafi'i ya, yang versi Syafi'i yang sering kita baca Subhana Rabbiyal Azimi atau Subhana Rabbiyal Azimi. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain ada tambahan ujungnya wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Itu boleh ya. Minimal nanti apa? Subhana Rabbiyal Azimi. Tak kita tambah wa bihamdihi boleh juga. Bab hadis tentang bacaan-bacaan dalam rukuk itu banyak versinya. Ya. Mana saja tasbih yang kita pakai dan itu sah boleh dan kita dapat sunnahnya. Ibu-ibu selama Quran apa? Biasa.
Anan baca besoknya? Ya. Itu yang besok kita baca dah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya. Itulah dua tu sebenarnya. Satu riwayat subhana rabbiyal azimi. Riwayat yang kedua subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah, itu boleh keduanya. Lalu kemudian ada juga riwayat lain di siku Bapak Ibu ya, riwayat kita baca di siku Nabi ada juga membaca di dalam rukuk dan sujud beliau. Kau gabung dua. Dalam rukuk kau juga yang dibaca oleh Nabi, dalam sujud kau juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Kau jarang itu baca tak? Yang singkat ya kau. Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Kau pendek je kau bu. Boleh kau. Kau boleh dibaca ketika rukuk, boleh dibaca ketika sujud. Itu hadis muttafaqun alaih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian ada juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Banyak yang meriwayatkan hadis-hadis itu. Kemudian yang lain, riwayat yang lain kita cari di situ. Nabi ada juga membaca bersama Rasul pada satu malam, beliau berdiri lalu membaca surah Al-Baqarah, dalam rukuknya beliau membaca. Itu riwayat dari Auf bin Malik ya, Al-Asja'i. Ya, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Apa kata Auf bin Malik Al-Asja'i, pada suatu malam ambo pernah solat tahajud bersama Rasul qiyamul lail. Kau kata Auf bin Malik. Lalu Nabi membaca surah Al-Baqarah. Jadi Nabi kalau sembahyang tahajud tu, maka dek lama sembahyang tahajud Nabi tu surah Al-Baqarah dibaca dia bu. Ibu kalau sembahyang tahajud surat apa baca besok? Qul huwallahu ahad, qul ya kafirun. Tak masalah. Itu apanya tu kau boleh. Ya bu ya. Qul huwallahu ahad akan bertemu. Qul ya kafirun akan bertemu. Qul huwallahu ahad rakaat yang kedua. Tak masalah. Atau nanti rakaat yang pertama waduha, rakaat yang kedua bisa alam tarakai. Ya diseling-seling lah ayat dia bu ya. Ya. Ayat langganan boleh. Inna atayna tu boleh ya. Izaja wal asri. Tapi kalau Nabi apa yang dibaca dalam sembahyang tahajud Nabi? Surah Al-Baqarah. Surat yang paling panjang Quran kan surah Al-Baqarah. Itu Nabi sembahyang. Jadi kata sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i, ambo pernah qiyamul lail bersama Nabi pada suatu malam, beliau berdiri lalu membaca surah Al-Baqarah. Nah, dalam rukuknya kata Malik bin Auf bin Malik, beliau membacakan Subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Kalau cerita alam malakut, alam jabarut tu. Nah, itu yang dibaca oleh Nabi ketika rukuk. Aku agak panjang Bapak Ibu ya. Silakanlah nanti. Tapi kalau kondak terbiasa kita baca, maka kita bacalah versi yang lama ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu untuk dalam rukuk ya. Kalau kita cari berbagai referensi ya. Tapi kau masih versi Syafi'i ya Bu ya, versi Syafi'iyah. Kita tak mengacam mazhab yang lain. Apalagi versi Albani, Syekh Albani, kita tak mengacam versi Syekh Albani ya. Kita hanya membicarakan masalah versi Syafi'iyah saja. Ya. Okey ibu-ibu, ada yang akan ditanya masalah rukuk sampai di situ? Dan akan dibaca jelas ya. Okey. Kemudian lanjut rukun salat yang berikutnya wasujudu wa tama'ninatu fihi. Kemudian rukun salat yang berikutnya adalah sujud dan kita tama'ninah di dalam sujud itu. Dalam hadis Nabi mengatakan summasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah engkau kata Nabi sehingga engkau tama'ninah di dalam sujud itu. Ya. Iktidal ya.
Oh iya, betul, tinggal cek tadi. Wal i'tidal, kau tinggal cek langsung. Masya-Allah. Tinggal. Betul. Yang keenam. Wal i'tidalu wat tama'ninatu fihi. Tak calik ke bawah lah. Dia pada di atas iko. Nah, lah pakai empek macam tu, anak dempak je lah. Ya bu yang mudah bel. Alun gaya benar tapi matolah mereka buah dak. Wal i'tidalu, dan yang keenam rukun solat itu adalah i'tidal wa tama'ninatu fihi, dan tama'ninah di dalamnya. I'tidal ko namanya bangkit dari rukuk. Iko dalilnya kata Nabi, summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah engkau dari rukuk sehingga engkau i'tidal dalam keadaan berdiri. Itu dalilnya, ya. Dalil sebagai bahwa i'tidal ko termasuk rukun di dalam salat. Al-i'tidalu rukunun minas salat. Di i'tidal itu adalah rukun dari salat. Jadi i'tidal itu tagak sabanta sebelum kita melaksanakan sujud. Nah, jika kita tambahkan sedikit, langsunglah kita masukkan yang sunnah ya. Ketika bangkit dari rukuk itu Bapak Ibu. Nah, itu terkait pertanyaan minggu petang jo, Buyalah menyampaikan ada ibu-ibu bertanya petang ko. Ketika bangkit dari rukuk, maka kita membaca Sami Allahu liman hamidahu. Ya. Nah, setelah itu ada baca oleh Mil'us Rabbana walakal hamdu. Setelah itu Mil'us samawati wal ard sampai akhir. Itu satu versi. Nah, kalau versi terbarunya Bapak Ibu yang alun pernah mendengar, mau sampaikan pada malam ini, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Bukhari dan Imam An-Nasai, ya. Ada seorang sahabat di Sikodibut ya, seorang sahabat datang ke masjid ya untuk melaksanakan solat berjemaah kepada Nabi ya. Seseorang datang pas ketika bangkit dari rukuk, inyo mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, inyo bacalah setelah itu Rabbana walakal hamdu. Kemudian sudah baca itu inyo baca pula di situ dibuat di alamat siko Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ada pernah mendengar itu kan? Setelah Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu ada hadis riwayat Imam Malik, Imam An-Nasai yang pernah disebutkan oleh guru kita Sembudak Swadi minggu petang ko. Maka setelah solat Nabi bertanya kepada sahabat yang membaca itu, ya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ganti daripada min ussamawati wa min ardi min satu badu tu. Ikut diganti dek sahabat itu. Maka ditanya dek Nabi, siapa yang membaca itu tadi? Tak ada yang menjawab ketika itu. Barulah sahabat kau mengacungkan tangan, ambo yang membacakan tadi ya Rasul. Maka apa kata Nabi? Aku tadi kata Nabi melihat. Nah, di situ dibuat 30 ya. Ada 30 orang malaikat berlomba-lomba untuk meraih doa itu. Itu tuh. Untuk secapek mungkin baca Rabi malaikat untuk mencatat doa yang dibaca di seorang sahabat itu tadi. Ya, gadang pahalanya berarti itu 30 orang malaikat di situ. Jadi dari situ juga Bapak Ibu sidang jamaah waktu i'tidal kon. Iko salah satu dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwa tidak semua yang tidak diucapkan Nabi, yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Ya. Iko kan tak ada Nabi majang ko. Iko inovasi sahabat dalam sembahyang. Nampak ada Nabi sahabat mengucapkan itu 30 orang malaikat bercara ingin mencatat doa itu. Jadi sudah sembahyang siapa yang baca itu kata Nabi? Ambo ya Rasul. Tadi ambo mencari 30 orang malaikat
baca rabuk mencatat doa itu. Tak ada Nabi mengecek itu bid'ah tu cik Nabi. Dan kau baca tu bid'ah tak boleh dia baca kan tak ada Nabi mengecek benda tu Bapak Ibu sedang jemaah. Itu salah satu pula dalil oleh para ulama ya bahawa tidak semua yang tidak dikerjakan Nabi itu bid'ah. Boleh kita kerjakan. Itu namanya hadis takriri ya, pengakuan Nabi nanti atas perbuatan seorang sahabat. Jadi untuk membaca i'tidal kau ada dua bu ya, boleh ikut, boleh yang biasa kita baca tu. Tak masalah ya. Okey. Yang ni biasalah, kalau lapan biasa je. Kalau ikut tadi kan enggak simpel. Kalau ambo lah lama membaca kau. Kadang-kadang mau baca kau, kadang-kadang baca tu milkus samawati wa mil ardi wa min asmi sa'ibadu tu. Jadi kau boleh jo hamdan rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Tidaklah panjang sebenarnya Pak. Boleh apa-apa dia Pak. Ya, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Barulah langsung kita turun ke bawah untuk sujud. Yalah ibu-ibu ya, kalau nama kau mau catat sudah kau nanti. Kalau ingin menghafal itu ya. Okay. Lalu kemudian setelah kita bangkit dari rukuk, i'tidal namu i'tidal ke rukun. Apaskah turun ke bawah ke sujud? Di situ kita langsung sajalah bahas. Ya. Pasal salat. Turun ke bawah tu tangan dulu atau lutut dulu? Manan rancak atau manan apa? Lutut dulu atau tangan dulu? Boleh kedua-duanya. Boleh lutut dulu, boleh tangan dulu. Nandak boleh kan yang dulu ke bawah? Yang tak boleh ya kan yang dulu ke bawah ya. Kalau kan yang dulu tu tajung kang nak dia. Ya itu. Dah tangan dulu. Ya tu. Makanya susah awak. Maka ulama mengomentar mana yang lebih afdal antara tangan dulu ke bawah dengan lutut dulu. Itu mencari situasi kondisi kita sorang-sorang. Ibu yang tadi. Kalau lutut sakit tu tangan rajak dulu ke bawah. Kalau pinggang sakit tu tangan dulu rajak ke bawah dah. Ya. Kalau lagi-lagi pinggang sakit kau tangan dulu dah. Itu tak masalah. Dia boleh keduanya. Ada dua hadis di situ. Ada hadis Abu Hurairah, ada hadis Wa'il bin Hujur di situ Bapak Ibu, ya kan? Kalau hadis Wa'il bin Hujur itu menjelaskan Nabi ketika bangkit dari rukuk i'tidal, dari i'tidal ke sujud, Nabi menggunakan lutut dulu. Itu hadis riwayat dari Wa'il bin Hujur. Kalau hadis dari Abu Hurairah itu Nabi ketika turun ke bawah pakai tangan. Rupanya dah ditelusuri oleh para ulama antara Wa'il bin Hujur, dua orang sahabat yang meriwayatkan hadis ko, Wa'il lutut, Abu Hurairah ko tangan. Rupanya yang dulu masuk Islam, yang senior lah namanya, itu Wa'il ko. Wa'il ko lah lama masuk Islam. Ya, ketika tu Nabi masih muda lah badannya. Kalau Abu Hurairah 3 tahun Nabi mati beliau masuk Islam. Maka umur Nabi lah lebih kurang 61, 62. Makanya berarti Nabi sembahyang pas turun tu pakai tangan. Ya Bu ya. Boleh keduanya ya. Boleh lutut, boleh tangan dulu. Mencari kondisi lah kata Buya tadi ya tak? Nandak boleh kau nandak sujud ya, nandak turun ke bawah. Ya. Okey ya. Itu untuk turun. Lalu kemudian pas turun kita sujud. Itu kita masuk yang berikutnya, rukun solat yang ketujuh adalah sujud. 3 minit lagi Bapak Ibu sampai 9:30. Ya. Sudah sajalah. Besok kita masuk ke yang matakan solat ya. Ya. Yang ketujuh sujud dan tamakninah di dalam sujud. Ya, sujud itu rukun solat. Sujud dan tamakninah di dalam sujud. Sujud Bapak Ibu. Kita langsung saja, secepat saja. Untuk sujud, hadis Nabi
aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Itu yang perlu diketahui Bapak Ibu ya. Sujud di atas 7 anggota. Pertama jabhatun ya, jabhah apa? Dahi ya. Yang kedua dua telapak tangan. Kemudian yang ketiga 2 lutut. Kemudian yang keempat dan kelima, keenam, ketujuh itu 2 ujung jari kaki. Kau wajib dong. Ya, untuk jabhah kening tidak boleh. Kalau kita ambil yang persis syafi'iyahnya, tidak boleh ada yang menempel di kening atau di dahi aku sesuatu, baik korban awak, baik mukena awak dan lain sebagainya. Pokoknya yang menempel di badan awak ko, yang bergeraknya ketika awak bergerak, maka tidak boleh ada yang lengket di kening awak ko. Kecuali nanti sorban kau awak letakkan di bawah di tempat sujud, tidak ada masalahnya tinggal di situ, atau sapu tangan awak letak di situ, tidak ada masalah. Jadi ibu-ibu kalau mau kena berletakkan situ sujud dia mau kena itu bergadik-gadik mau kena kau tidak sah. Betul lokong-lokong. Betul lokong muka. Berletakkan tidak sah tu, tidak boleh, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karenanya bergerak dengan bergeraknya awak. Ya itu alasan dari para ulama. Maka hati-hati mana ibu-ibu yang punya mukena. Ya. Kami bapak-bapak yang punya serban atau nanti serbannya kan agak panjang ikuannya. Pas iku serban panjang sujud atas serban itu tidak sah. Kopiah tu hati-hati. Kita apa-apa aku kopiah merdeka ya Pak ya. Merdeka mana kopiah merdeka. Jangan dibuat kopiah merdeka semayang. Ada orang semayang merdeka kopiah. Balanya kau sujud kan yang. Lalu nampak dia buat kopiah merdeka Pak. Kau tak tasawuf kan yang kau tak karena itu. Boleh merdeka. Tak sah semayang. Tak sah sujudnya. Kalau tak sah sujudnya tu tak sah semayang. Jadi kopiah tu yang paling rancak kita apa-apa kau. Ketika semayang buat merdeka. Jalan kau Pak Ibu kan ya. Ya Bu ya. Ibu-ibu mau kenal merdeka belum? Yang sampai taruh ke bawah benar kemari. Ya biko tak ambil lah taruh dahi kau di tempat sujud awak. Ya. Kalau kacamata menghalang tak waktu sujudnya? Kacamata tak ya? Ya. Itu tu. Makanya fungsi kopiah tu salah satu untuk mapu rambut awak tu supaya turun-turun rambut awak. Tu salah satu fungsi kopiah. Kalau kacamata kalau terhalang dahi ke kanan tempat sujud kacamata wajib buka kacamata tu. Walaupun gigi ikut saya lah semayang tu macam-macam daripada tak sah sujud tu dia ada kacamata. Ya kan? Ya. Itu tu. Dek mailak itu sebenarnya. Dek menghindar itu supaya rambut kau tak menjadi penghalang antara kaning awak di situ. Boleh ya? Rambut panjang pas sujud. Allahu Akbar. Banyak kau jo. Pas ketika sujud Allahu Akbar. Kalau balik. Jadi banyaknya kerja awak. Anik ambil sila kopiah. Boleh ada kopiah ketahanannya. Ayo, boleh kopiah. Itu pergerakan yang tidak banyak, tidak masalah. Ya, itu kan cuma 2 kali gerakan ya, sekali itu ya kan. Itu boleh. Yang tak boleh itu iko kerja itu. Iko yang tidak boleh ada. Boleh batal semayang. Ya, saya simpel ya. Itu dari atau minimal nambah lili di kepala saya lah. Kemudian ibu-ibu tu namanya si kota bu. Ya. Ando ya. Untuk anak-anak gadis dulu kan merdeka. Sengkar rambut yang belakang nak. Ando namanya. Kalau kalau rambut panjang kan, mudah tu cara kalau kopiah ada. Anak beli aja lah kopiah. Apa yang beli kopiah je. Ya. Ya, daripada gando tadi kan. Itu untuk dahi. Kemudian 2 tangan kau ikut direnggangkan ke depan. Kau sunnahnya ya. Kau lah perkara sunnah gitu. Dan wajib tadi meletakkan 2 tangan. Tangan kau tidak terlalu renggang, tidak perlu terlalu rapek mana. Senang elok lagu ya. Standar ya. Tak udah kau mana, taklah rapek udah kau. Standar lah. Gitu ya. Menghadap ke arah kiblat. Lutut model tu pula. Kaki kita di belakang tu di tagaan model kau.
Kalau kaki awak sehat, kalau kaki awak luka do perbal di situ, boleh letak sajalah dilalui aja kaki itu boleh. Tapi sepanjang kaki sehat wajib ditelekan kaki awak model itu. Ya, di tagaan ya Bu ya. Di tagaan kaki awak. Itu kata Nabi itu diperintahkan kita sujud di atas tujuh anggota tadi. Itu maknanya, ya. Untuk sujud. Nah, lalu bacaan dalam sujud, itu boleh yang kamu baca tadi, dan dibaca Nabi dalam rukuk ada, dalam sujud ada, ya. Dalam sujud tadi boleh kita baca apa tadi itu? Boleh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Yang sering kita baca ketika sujud apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sunnahnya barangkali 3. Sekali lah dapat sunnahnya. Ya. Subhana rabbiyal a'la. Apa balah cerita. Saya tarik lah. Kurang konsentrasi ngaji yang Pak ya. Ya. Itu sama mainnya awak ada. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku nanti ada rahasia di situ, kita minta Buya majalan itu nanti. Guru kita Buya Marisan atau Buya nanti majalan. Ya, kalau rukuk tadi kan subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Kalau ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi. Itu kan beda tuh. Ketika sujud iko baca, ketika rukuk itu apa rahasia di balik itu. Nanti kita minta guru kita menjalin secara hakikatnya nanti. Kemudian secara hakikatnya siapa yang sujud sebenarnya dalam kajian tarikat ya Bu ya. Siapa yang sujud. Oke, kemudian berikutnya bangkit dari sujud. Ya. 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 Kalau siku iko kawak direnggangkan seketik, tapi tidak terlalu lebar mana apa ya, tapi ke siku tetap direnggangkan ya. Siku ko direnggangkan ya. Bisa pula seketik ada luang di bawah tangan awak tu. Kemudian kaki awak tu di rapean boleh dibuka seketik. Ya. Boleh kedua-duanya. Boleh di rapean dua kaki awak tu mudah tu, boleh awak jarak seketik boleh. Ya, nan tak boleh tu nan makruh tu lampau mana keluar mana mudah tu. Ana mudah tu. Tu yang tak boleh ya. Tu ketika rukuk, ketika sujud tadi ya. Jangkit. Kalau dalam versi Syafi'i untuk padusi, ya agak ke bawah step padusi duduk ya Bu ya. Ikut dalam mazhab Syafi'i ya. Ibu-ibu tak bagi ke bawah step ya. Di ke bawah step ya. Di rabahan ada, di raban untuk padusi ya. Kalau untuk kita laki itu jangkit. Ya. Jangkit. Itu makruh dalam salat. Bagi kita laki-laki diangkian, ya, diangkian lah, ya, diangkian lah, ya, diangkit model tu, ya, diangkit model tu, jangan dirabah model tu. Ada orang dilalok nutik model tu kan, tu model wow semayangnya, wow, itu wow nak, itu, tak boleh model wow semayang, datang model untung, tak boleh dah. Wow. Antara ibu-ibu dalam Syafi'i ada beda seketik dirapikan ke dalam. Itu adalah rahsia di balik itu ya untuk berusi. Ya. Okey. Kemudian setelah itu bangkit dari sujud ya Bu ya, atau bangkit dari sujud. Ya. Duduk di antara dua sujud. Itu kita masuk rukun jo. Yang acok kita baca di situ biasanya kalau bangkit dari sujud tu Rabbil firli wajibutni boleh, warafa'ni warazukni wahdini wa'afini wa'fani. Tahado bara-bara kalimat ada 7 poin, tahan 5 poin di situ ya. Nanti kita secara tarikatnya dijaliakan nanti. Kemudian berikutnya apa lagi? Ya.
Untuk jari awak setentang je lutut ya Bu ya. Ya lutut awak ya. Tak boleh lebih dari itu ya. Ke lutut semua. Makruh tu. Makruh. Sembahyang awak tetap sah. Di bawah makruh tu ada khilaful aula, nama menyalahi yang lebih aula. Kita kan dia buat sampai dulu ba'a sembahyang tu kan sesempurna mungkin awak persembahkan ke Allah. Ya. Jangankan yang membatalkan, yang makruh kok dapat jangan dikakuk dalam sembahyang. Ya. Termasuklah tangan yang mereka cakup. Anan melalukan tangan ketika sujud dia mudah waw tadi itu makruh tu. Sembahyang tetap sah. Ya Bu ya. Carilah yang paling sempurna sembahyang awak tu. Kalau sakit itu Bu tak masalah. Itu kan kondisi normal yang wajib tu. Kalaulah abnormalnya emergensi sila sakit tu itu kaifa amkana bahasanya. Manangka mungkin sajalah. Manangka bisa. Ya. Ini agama apa tak lah barik sebenarnya. Ad-dinu yusrun. Agama ku mudah. Yang taklah memberatkan kita. Itu kondisi normal ya. Kita tutup tangan. Kita habiskan saja rukun sembahyang ke Bapak Ibu. Besok baru kita lanjutkan minggu depan yang membatalkan solat ya. Seketik lagi. Kemudian apalagi duduk di antara dua sujud tadi sudah. Kemudian berikutnya termasuk rukun solat itu duduk akhir ya. Duduk tahiyat akhir itu rukun jo. Duduk tahiyat akhir kan nanti kan ada duduk tu ada barang macamnya yang kita kenal ya. Ada duduk tawaruk, ada duduk iftiras ya. Tawaruk dan iftiras. Itu kan lah jelas beda adik kita ada. Kalau dalam tawajuh duduk kita pakai duduk tawaruk ya. Kaki apa kan tu. Tu dipakai jo rukun solat kau dalam kita bertawajuh. Lalu kemudian berikutnya membaca tasahud. Ya, membaca tasahud. Membaca tasahud akhir. Kemudian wassalatu dan membaca salawat kepada Nabi. Itu boleh kita baca banyak versi salawatnya. Lalu kemudian nanti yang terakhir ada namanya salam yang pertama. Dan yang terakhir nanti baru niat keluar dari salat. Barangkali itu Bapak Ibu ya. Iko rukun tu insyaAllah lah jelas di kita ya. Nanti insyaAllah ke depan nanti minggu besok kita akan melanjutkan yang membatalkan, yang sunnah-sunnah mungkin untuk lebih menyempurnakan amalan kita di dalam sembahyang. Kalau untuk rukun dan paling penting jangan sampai tinggal di awak. Itu saja yang perlu untuk rukun gue. Ya. Salam ke kesah dalam itu. Itu Buya lah menjalan di sana. Secara syariatnya yang rukun itu adalah salam pertama. Tak salam kedua boleh? Boleh. Sunnah hukumnya. Jadi kita minta ke Buya kasih salam tu agen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kanan kaki ke kasih ke kawan sebelah awak atau ke malaikat atau kasih salam awak tu. Atau ke diri awak ju salam tu. Itu nanti secara hakikatnya akan dijalankan di Buya kita nanti ya. Itu salam. Jadi ibu-ibu nanti kalau nyampang sembahyang tu pas sudah tahiyat itu assalamualaikum warahmatullahi langsung sajalah berdiri awak atau kemana tak salam kedua boleh. Rukun sama salam yang pertama. Ketika sujud tadi ada beberapa hal itu nanti masuk dalam perkara sunnah-sunnah sembahyang nanti kita jelaskan lebih lanjut nanti Bapak Ibu. Ada tertib cile Ibu ya. Ya, tertib. Ya, tertib. Kau banyak tak nampak lebih ya. Ba'anan tertib tu ya. Kalau secara syariatnya ya, yang dahulu kita dahulukan, yang kemudian kita kemudiankan. Jadi kalau solat kau dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Tak boleh salam dulu baru takbir. Itu tak tertib namanya. Nanti tertib secara hakikat kita minta Buya menjalani itu. Ya, tak sah tu ya. Hanya batal tertib tu. Niat berdiri betul, kemudian takbiratul ihram sampailah berikutnya. Dia tu yang tertib tu. Sama aja wuduk. Wuduk tu kan harus tertib juga dah. Tak boleh basuh kaki dulu. Atau basuh tangan dulu baru basuh muka dah. Boleh dah. Kenapa? Tertib tak ada di situ.
Karena tatib itu termasuk dari rukun dalam sembahyang. Sebelum wudhu, dia. Wudhu ada ulia lah. Jadi ibu ya, dalam sujud ada hal-hal yang disunahkan, itu ada doa. Nah ya, itulah pernah kita jalankan petang ko. Barangkali ko Bapak Ibu sedang jamaah yang terkait dengan rukun-rukun solat ko, dan rukun 3 balih namo di kita ya. Ko kita mau ulang kaji lama, kaji baru dah. Kaji lama aja. Insyaallah minggu depan nanti kita akan melanjutkan tentang hal-hal yang membatalkan solat. Nah, apa saja nanti yang termasuk yang membatalkan sembahyang bagi kita. Barangkali ikut saja. Ya. Ya. Kau tak tawaruk, enggak bah? Tidak menyalahi. Duduk tawaruk dan iftirah itu kan hukumnya sunnah. Yang wajib kan duduknya. Terserahlah apa duduknya nanti. Cuman kan carilah duduk yang paling afdal. Saya, ya, nah bang, boleh ada je orang yang baca tahiyat awal tapi duduk tahiyat akhir di buku dia kan? Sah tu sah. Membaca tahiyat awal tapi duduk tahiyat akhir sah, memang nak batalnya. Cuma nanti makruh. Sebab Nabi kebanyakan duduknya duduk tawaruk, di tagaan kakinya. Tiba di duduk akhir, baru duduk kaki kau dimasukkan ke dalam. Ya, kadang ada orang menukar-nukar. Memang ada situasi dan kondisi kadang pinggang sakit, kadang kaki sakit, tidak masalah. Ya. Ya. Oh, enggak boleh. Langsung saja awak masuk rakaat yang ketiga. Kalau balik awak ke bawah untuk mengajar tahiyat awal tadi, batal sembahyang. Itu nanti masuk kita yang mengatakan sembahyang. Itu caranya nanti sebelum salam kita melaksanakan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi di situ peran sujud sahwi. Alun tak baca Fatihah, tetap dah boleh aja. Batasannya lah sampai awak di rukun yang lain. Bukanlah pindah awak dari duduk lah tagak awak, walaupun sempat baca Fatihah segala macam, tetap tak boleh awak turun balik ke bawah. Saparo. Berarti saparo masih boleh ke bawah. Balik. Ya. Ini makmum. Ya. Di situ tu tak perlu baca subhanallah. Ya itu. Berarti subhanallah makmum di belakang. Ditegur imam kau baliknya ke bawah. Itu tak boleh betul yang. Lanjutkan saja. Kalau kita sebagai imam, lanjutkan saja. Tak perlu balik ke bawah. Ya. Yang subhanallah tu nanti tertinggal salah satu surat dalam Al-Fatihah. Rukun-rukun yang tinggal. Itu yo bagi tahu. Ya, rukun-rukun ya. Kalau tahiyat awal tinggal biasa saja. Itu kan perkara sunnah. Nanti kita masuk sunnah. Duduk tahiyat awal itu sunnah dalam sembahyang. Tidak termasuk rukun. Jadi kalau imam lah tagak, makmum entok saja ikut sila imam. Itu makanya jadi imam kau harus pakih, harus alim terutama di bidang sembahyang. Barek jadi imam itu sebenarnya. Maka syarat jadi imam tu yang pertama fakih, alim terutama tentang sembahyang, marukun, manan syarat, manan yang mengatakan itu tu. Harus tahu lah. Oh enggak, you barek tahu jadi imam kau sebenarnya tak. Ayo. Kira? Oh enggak. Itu enggak harus patuh. Tapi kalau Fatihah tinggal, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka langsung ke iyyaka na'budu. Itu makmum kau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tahu. Jadi imam tu tahu bahan salah dia tu mengoreksinya.
Bang, sudah takbir, sudah bismillah, iyyaka na'budu wa iyyaka. Tak ada alhamdulillah rabbil alamin dah. Ar-Rahman Rahim dah. Malik Yaumiddin dah. Berarti dah 3 ayat. Dah ya. Langsung ke iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Tu wajib betul. Ya. Tapi secara praktik macam ni lima dua tak siap wajib. Ya. Apabila salah rakaat atau kan dua nalor yang mampu kan mana sulu kamu dulu lagi. Betul. Boleh dia soal lagi. Mungkin pemain satu baru jadi main itu. Pemahaman imam Ya. Ya, itu tadi ada yang rukun, ada yang sunnah. Ya, dalam syariat tu. Kalau yang sunnah-sunnah tu, awak tak mestilah ikut ke makmum. Tapi kalau yang rukun yo. Jadi maksudnya apakah ada dua pendapat atau satu pendapat itu maksudnya kalau seandainya imam itu turun balik salah tak Gitu. Ya, betul. Untuk mazhab yang lain mungkin ya. Ambo belum mencari mazhab yang lain dulu ya. Kalau untuk kelompok mazhab Syafi'i dia tetap batal sembahyangnya. Tetap tak boleh kembalikan itu istilahnya. Kita belum mencari nanti ambo ceklah nanti di kitab yang lain nanti apakah ada mazhab yang lain yang membolehkan ketika contohnya tahiyat awal tadi tinggalkan. Ya, dia tahu dek makmum di belakang apakah imam kau harus turun ke bawah balik atau enggak. Ya kan? Harus tuhut makmum patuh apa enggak. Tapi yang persisap ini tetap daun dia. Artinya tetap batal kita kalau balik ke bawah. Baik solat berjamaah maupun sembahyang sendirian munfarid tetap batal sembahyang dalam tetap tak boleh batal sembahyang dalam mazhab Syafi'i. Itu yang mau tahu dah. Ya. Ya, betul. Tapi carilah dulu, tentu kan kalau makmum lah baca subhanallah tu takana dia apa salah awak satu imam ini. Apa yang tertinggal dia awak. Tu awak dikoreksi dia makmum. Ya kan? Cek dulu ketika atau rakaat. Kalau rakaat ya kan? Seharusnya satu rakaat lagi tagak dateh. Awak lah pupus sembahyang zuhur contohnya kan. Rakaat nak sampai, awak lah tahiyat akhir kan. Nak salam ya. Alamu na imam kau baca tahiyat ya kan. Pada rakaat yang ketiga ini kan subhanallah astagaknya. Jadi makmum ya kan? Ada kode dari makmum tu, ada kini kau. Atau nanti kurang atau bisa jadi lebih. Ini kan besar kemungkinan dua tu. Bisa lebih rakaat, bisa kurang rakaat di imam. Itu ya tegur di makmum di belakang. Termasuk Fatihah tadi. Ya, betul kamu tadi. Kalau ayat contohnya ada imam di muka kan baca contohnya wallahul ladzi la ilaha wallahul ladzi la ilaha. Tentu sambung ayat lain. Ini makmum gitu kalau ambo pribadi dalam yang pemahaman ambo dalam fikih ini tak perlu lo subhanallah makmum belakang. Biarlah imam. Ndak obey dia nyadap semua langsung Allahu Akbar rukuk leh. Anggap aja kada tukar aja ayat lain. Yang itu je wallahul ladzi la ilaha wallahul ladzi. Ditambah disambung dek makmum belakang wallahul ladzi tambah kacau imam di ruku. Tambah hilang konsentrasinya, hilang hafalannya. Itu kalau makmum tu. Jadi kita tonton saja ikut pakar-pakar sunnah kalau ayat ya. Itu saja yo. Ya, betul. Jadi awak harus diceklah dulu kondisi nanti apakah kau sunnah dalam salat ataukah rukun dalam sembahyang. Mulai itu dah. Barangkali kau dulu sementara kajian kita untuk memetang lapiak namanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.